Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan laporan hasil dari kegiatan praktikum struktur balok beton. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. saya Katon Pramudia F1A 020096. Saya Hairil Wahyudi F1A 020097. saya Hatibul Umam NIM F1A 20098. Saya lalu Diki Ahmad Maulana F1A 020100. Saya lalu Azazil Rizalul Ramadan F1A 020102. Saya lalu Balu Adi Mukti F1A 020104. Nama saya lalu Hulwatoni Dwi Hartawan F1A 020106. Bab 1 pendahuluan. Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan beton sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang benar. Selain itu agar kita dapat memahami dan mengetahui rumus-rumus dalam merencanakan adukan beton serta mengetahui letak kekuatan hancur beton. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori berisi tentang acuan atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam pengolahan dan perhitungan data-data yang kami dapatkan ketika melakukan praktikum. Contohnya, terdapat formulir perencanaan adukan atau mix desain beton yang menurut standar pekerjaan umum. Bab 3. Pemeriksaan berat satuan agregat. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui cara mencari berat satuan agregat. Berikut ini prosedur percobaan dan gambar-gambar peralatan yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan dan analisa data yang telah dilakukan, diperoleh hasil berat satuan agregat kasar pada kondisi gembur dan padat berturut-turut sebesar 1261,2 kg dan 1315,1 kg per meter kubik. Sementara itu, berat satuan agregat halus pada kondisi gembur dan padat berturut-turut sebesar 1372,499 dan 1522,499 kg per meter kubik. Menurut standar berat satuan agregat pada ASTM C138-C138M01A menyatakan bahwa disyaratkan sebesar 1842 kg per meter kubik sampai dengan 2482 kg per meter kubik, sehingga hasil uji berat satuan agregat pada percobaan ini tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas. Bab 4. Analisis saringan agregat halus. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui agregat halus yang digunakan dalam pembuatan beton. Berikut gambar alat dan prosedur percobaannya. Dari pengujian tersebut diperoleh modulus halus butir pasir yang diuji adalah sebesar 5,709 gram. Menurut SKSNIS 04-1989F, spesifikasi modulus halus butir adalah sebesar 1,5 sampai 3,8 gram. Jadi modulus halus butir pasir yang diuji tidak memenuhi spesifikasi. Bab 5. Pemeriksaan berat jenis pasir. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat jenis SSD, berat jenis semu, dan penyerapan pasir. Berikut gambar alat dan prosedur percobaannya. Dari pengujian tersebut diperoleh berat jenis sebesar 2,235 gram, berat jenis SSD 2,390 dan penyerapan air sebesar 6,97%. Menurut SKSNI T 15-1990-03, yakni berat jenis harus lebih dari 2,5% dan penyerapan air tidak boleh lebih dari 5%. Menurut SNI 1969-2016, maka pasir yang diuji tidak memenuhi syarat mutu agregat halus untuk beton. Bab 6. Pemeriksaan kandungan lumpur dalam pasir. Pemeriksaan ini merupakan salah satu cara untuk menetapkan besar kandungan lumpur atau tanah liat dan abu batu dalam pasir secara teliti. Dalam pekerjaan beton,
Lumpur atau tanah liat dan abu batu tidak dianjurkan dalam jumlah banyak karena menghalangi penggabungan antara semen dan agregat. Pada agregat halus, kandungan kotoran ini tidak harus lebih dari 5%. Nah, untuk pada agregat kasar maksimum 1%. Berikut gambar peralatan dan prosedur percobaan. Dari hasil pemeriksaan kandungan lumpur dalam pasir kami memperoleh nilai sebesar 2,5%, yaitu memenuhi persyaratan SNI, yaitu SK SNI S-04-8/1989-F, yaitu tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Bab 7 pemeriksaan agregat kasar. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan berat jenis SSD, berat jenis semu, dan penyerapan air. Berikut gambar dan prosedur percobaannya. Dari hasil pengujian kami mendapatkan data berat jenis 2,46 gram dan berat jenis SSD 2,454 gram dan penyerapan air 1,36%. Menurut SNI 1737-1989F, untuk spesifikasi berat jenis 2,5 gram, sedangkan untuk penyerapan air maksimal 3%. Dari hasil data tersebut, untuk berat jenis tidak memenuhi, sedangkan untuk penyerapan air sudah memenuhi. Bab 8 analisis saringan agregat kasar. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui agregat kasar yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Berikut gambar dan prosedur percobaannya. Dari hasil percobaan ini didapatkan modulus halus butir sebesar 1,896, di mana modulus halus butir ini kerikil normal yaitu 5-8 yang diatur dalam SII 0089. Bab 9 pengujian ketahanan os kerikil dengan mesin os Angeles. Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat ketahanan os kerikil batu pecah dengan menggunakan mesin os Angeles. Berikut gambar alat dan prosedur percobaan. Dari hasil pengamatan pengujian ketahanan os kerikil, diketahui berat awal 500 gram, berat benda uji percobaan 1 selama 100 putaran seberat 4.651 gram, kemudian berat benda uji percobaan 2 selama 500 putaran seberat 3.363 gram, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ketahanan aus kerikil memenuhi syarat dengan rata-rata keausan 23,33%. Nilai tersebut masuk nilai ketahanan aus kerikil maksimum dan minimum terdapat pada tabel bab 2 2.10. Bab 10 pemeriksaan selang beton segar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kental adukan yang akan dibuat atau diproduksi. Berikut gambar peralatan dan prosedur percobaan. Dari hasil pengamatan pemeriksaan selang beton segar didapatkan nilai selang beton segar pemeriksaan 1 setinggi 15 cm dan pemeriksaan kedua setinggi 19 cm, sehingga didapatkan nilai rata-rata 12 cm. Maka dapat disimpulkan nilai selang beton segar memenuhi syarat, di mana pemeriksaan ini menggunakan penetapan nilai pada bab 2 tabel 2.12. Bab 11 pemeriksaan beras jenis beton segar. Pemeriksaan beras jenis beton segar bertujuan untuk mengetahui beras jenis beton segar pada alat pengaduk atau alat pencetak. Berikut gambar peralatan dan prosedur percobaan. Dari hasil pemeriksaan beras jenis beton segar diperoleh beras jenis beton segar silinder 1 26,7 kg meter kubik, silinder 2 26,77 kg meter kubik, silinder 3 26,77 kg meter kubik, silinder 4 23,25 kg meter kubik, dan diperoleh nilai rata-rata
2324,37 kg meter kubik. Menurut SNI 2847 strip 2013, berat jenis rata-rata yang masuk dalam persyaratan adalah 2.300 kg meter kubik sampai 2.500 kg meter kubik. Bab 12, percobaan pembuatan silinder beton. Maksud dan tujuan dari bab 12 ini adalah yaitu untuk mengetahui jumlah adukan yang diperlukan dalam satu kali pengadukan dalam pembuatan silinder beton. Berikut gambar alat dan prosedur percobaannya. Dari hasil pengujian dan pengolahan data, kami mendapatkan data berupa yaitu dalam satu pengadukan untuk 4 silinder beton membutuhkan air sebanyak 3,71 liter, semen sebanyak 7,74 kg, pasir sebanyak 17,66 kg, dan kerikil sebanyak 23,5 kg. Yang dimana dapat disimpulkan dari pembuatan beton ini menghasilkan beton normal. Bab 13, perataan permukaan silinder beton. Perataan permukaan silinder beton dimaksudkan untuk meratakan permukaan bagian yang belum rata, baik itu atas maupun bawah. Namun pada bagian bawah biasanya sudah rata oleh alas pada cetakan silinder beton. Perataan permukaan silinder beton dimaksudkan agar pada saat melakukan pengujian kuat tekan, pembebanan yang dilakukan merata kepada seluruh bagian beton. Berikut gambar alat dan prosedur percobaannya. Bab 14, uji tekan silinder beton. Maksud dan tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui kuat tekan silinder beton, yaitu kemampuan beton untuk menahan suatu beban sebelum mengalami keruntuhan. Berikut gambar alat dan prosedur percobaannya. Berdasarkan hasil percobaan dan analisa data, diperoleh nilai kuat tekan koreksi silinder A1 dan A5 secara berturut-turut yaitu 20,22 MPa dan 25,073 MPa sehingga dapat dirata-ratakan menjadi 22,647 MPa. Kuat tekan yang disyaratkan pada umur 28 hari yaitu 20 MPa. Sedangkan kuat tekan koreksi rata-rata lebih besar daripada kuat tekan yang disyaratkan yaitu 22,647 MPa lebih besar dari 20 MPa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa beton yang diuji termasuk beton yang baik. Bab 15, uji kuat tarik belah silinder beton. Maksud dari pengujian ini adalah untuk memperoleh nilai kuat tarik belah silinder beton dengan menggunakan mesin uji tekan. Cara ini lebih sering digunakan daripada pengujian langsung menggunakan mesin uji tarik. Berikut gambar alat dan prosedur percobaannya. Berdasarkan hasil percobaan dan hasil perhitungan diperoleh kuat tarik silinder A2 dan A3 secara berturut-turut yaitu 2,421 dan 2 MPa dan 2,437 MPa sehingga diperoleh kuat tarik rata-rata yaitu 2,429 MPa. Bab 16, uji lentur balok beton. Struktur beton harus memenuhi syarat tertentu agar bangunan tidak mengalami kegagalan dan tetap stabil serta tetap aman dari tekanan dan lentur yang diakibatkan oleh energi dari luar. Oleh karena itu diperlukan pengujian kuat lentur struktur beton di laboratorium. Berikut gambar dan prosedur percobaannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa data diperoleh kuat lentur balok beton rata-rata yaitu 3,583 MPa serta kuat lentur rata-rata selama 7 hari yaitu 5,505 MPa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.